Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang tematik dari tema 2, subtema 1, jenis-jenis usaha ekonomi berdasarkan bidang usahanya. Untuk Mupel IPS kelas 5 SD. Selamat belajar. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ketampakan alam Indonesia. Ketampakan alam Indonesia yang sangat beragam itu membuat beberapa pekerjaan dari masyarakat itu berbeda-beda. Mari teman-teman kita pelajari beberapa kegiatan ekonomi di daerah pegunungan, dataran rendah, dan juga pantai atau laut. Apa saja ya teman-teman kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan di masing-masing tempat? Mari kita pelajari beberapa jenis usaha berdasarkan bidangnya dari daerah pegunungan, dataran rendah, dan juga pantai atau laut. Bidang yang pertama adalah pertanian atau agraris. Tahukah kalian Indonesia dikenal dengan negara agraris? Tahu kenapa? Ya, betul sekali. Karena masyarakat Indonesia sebagian besar berprofesi sebagai petani. Profesi petani biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berada di pegunungan dan juga ada di dataran rendah. Bidang agraris ini mencakup pertanian dan juga perkebunan. Jadi, perkebunan itu masuk ke dalam bidang agraris. Beberapa hasil dari bidang usaha agraris, yaitu pertanian dan juga perkebunan, antara lain adalah sagu, kelapa, padi, jagung, umbi-umbian, teh, kopi, sayur-sayuran seperti sayur kol, cabai, dan juga buah-buahan seperti buah semangka dan buah apel. Itulah hasil usaha di bidang agraris. Bidang yang kedua adalah peternakan. Peternakan ini adalah membudidayakan hewan dan kemudian diambil hasilnya seperti telur, daging, bulu, kulit, susu, dan yang lainnya. Sektor peternakan ini dibedakan menjadi 3, yaitu peternakan kecil, peternakan besar, dan juga peternakan unggas. Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari peternakan kecil. Contohnya adalah peternakan kelinci, peternakan domba, kambing, dan juga biri-biri. Yang kedua adalah peternakan besar. Contohnya peternakan kuda, peternakan kerbau, dan juga peternakan sapi. Yang ketiga adalah peternakan unggas. Contohnya peternakan itik, ayam, burung, dan juga puyuh. Bidang usaha yang ketiga adalah bidang usaha perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi 2, yaitu perikanan darat dan perikanan air laut. Mari kita bahas satu persatu. Perikanan darat adalah usaha melihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan juga perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk atau bendungan, empang, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan antara lain adalah lele, nila, mujair, gurame, dan juga mas. Perikanan air payau itu biasa dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah bandeng. Perikanan air laut, usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan oleh nelayan, tradisional maupun modern. Saat musim ikan, nelayan akan memperoleh banyak hasil tangkapan.
juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan juga garam. Selain untuk keperluan sehari-hari, tangkapannya juga ada yang diekspor loh. Bidang usaha yang keempat adalah pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dibedakan menjadi 3, yaitu barang tambang mineral logam dan juga barang tambang mineral non-logam, serta barang tambang sumber energi. Jadi ada 3 macam. Contoh-contoh dari barang tambang mineral logam yaitu emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan juga nikel. Itulah barang tambang mineral logam. Contoh dari barang tambang mineral non-logam adalah belerang, gipsum, marmer, dan juga batu gamping. Contoh barang tambang sumber energi adalah minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam. Barang tambang di Indonesia termasuk sumber daya yang vital atau penting. Pemanfaatannya ditujukan untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Jika dieksploitasi terus-menerus, ketersediaannya akan cepat habis. Oleh karena itu, pemanfaatan barang tambang dilakukan dengan bijak dan memperhatikan kelestariannya. Contoh perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia adalah PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Freeport Indonesia, dan juga PT Chevron Pacific Indonesia. Bidang usaha yang kelima adalah kehutanan. Hutan di Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia, atau yang menghasilkan oksigen paling banyak untuk kita dapat bernafas. Selain sebagai pemasok oksigen untuk kita bernafas, hutan juga berfungsi untuk berkembangnya berbagai fauna dan juga flora. Selain itu, juga dapat menjadi daerah resapan air hujan. Hasil hutan di Indonesia antara lain adalah kayu jati, meranti, ulin damar, dan juga rotan. Namun masih banyak yang lainnya. Tadinya hutan di Indonesia sangat banyak, seperti hamparan karpet hijau jika dilihat dari udara. Sayangnya sekarang sudah tidak lagi, hutan semakin sempit. Karena fungsi hutan sekarang sudah berpindah menjadi pemukiman dan juga perkebunan. Akibat menyempitnya kawasan hutan di Indonesia, menyebabkan banyak bencana. Contohnya adalah banjir bandang atau tanah longsor. Untuk meminimalisir terjadinya bencana, kawasan hutan perlu dihijaukan kembali. Pembalakan liar harus dicegah agar hutan tidak semakin rusak. Bidang usaha yang keenam adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagangan dan menjualnya kembali kepada konsumen. Perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan yang bersifat terbatas. Akhirnya, terjadi saling ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Melalui kegiatan perdagangan, kebutuhan kita jadi terpenuhi dan juga penjual akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan juga harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya dilakukan antar suatu daerah, namun provinsi sampai ke internasional atau antar negara. Perdagangan antar negara juga kita sebut dengan ekspor dan juga import. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Jadi, kita menjual barang kita kepada negara lain. Untuk import adalah kebalikannya. Kalau import itu adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke dalam negeri kita. Jadi, kita membeli barang dari negara lain
untuk diri kita sendiri. Kalau ekspor tadi kan kita menjual kepada negara lain. Kalau import itu kita membeli dari negara lain. Kalau ekspor itu kita sebagai penjual, kalau import itu kita sebagai pembeli. Itulah ekspor dan import, kegiatan jual beli antar negara. Bidang usaha yang ketujuh adalah perindustrian. Perindustrian itu adalah kegiatan mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri ini dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu usaha rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan juga industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Masih banyak usaha industri yang lain. Usaha di bidang pariwisata. Usaha di bidang pariwisata lebih banyak di bagian jasa atau pelayanan. Contoh objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora dan juga fauna. Contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan juga candi. Masih banyak ya, Indonesia sungguh sangat besar untuk usaha di bidang pariwisata. Berkembang sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Antara lain adalah pengelolaan jasa penginapan seperti hotel, motel, wisma, dan losmen. Usaha jasa pemandu wisata atau tour guide, penyedia jasa pariwisata transportasi atau tour and travel, serta usaha penjualan barang cendera mata atau souvenir.